Bayangkan, dua orang melakukan tindak pidana yang hampir sama, pasal yang digunakan sama, fakta hukumnya mirip, bahkan kerugian yang ditimbulkan pun sebanding. Namun, satu orang dihukum ringan, sementara yang lain dijatuhi hukuman yang jauh lebih berat. Pertanyaannya, apakah ini masih bisa disebut dengan adil? Atau justru menunjukkan ada masalah dalam sistem peradilan kita? Fenomena inilah yang dikenal sebagai disparitas putusan hakim. Dan realitas ini kerap kita temui dalam praktik peradilan umum di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelia Sri Agistiani, mahasiswi UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum semester 3. Melalui video ini, saya ingin mengajak kita semua untuk melihat lebih dekat mengenai disparitas putusan hakim dalam lingkungan peradilan umum di Indonesia, serta mengaitkannya dengan perkembangan dan kewenangan peradilan umum di Indonesia. Isu ini sangat penting karena berkaitan langsung dengan keadilan yang dirasakan oleh masyarakat. Pembahasan ini berkaitan langsung dengan kewenangan lembaga peradilan umum, yakni meliputi pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung. Melalui kewenangan ini atau dalam lingkup kewenangan ini, hakim memiliki peran sentral dalam menjatuhkan putusan. Namun, di titik inilah muncul persoalan, yakni disparitas putusan hakim, di mana adanya perbedaan yang sangat mencolok pada perkara yang secara hukum atau secara fakta hukum dan secara pasal itu hampir serupa. Pada dasarnya, hakim memang diberikan kebebasan dalam menjatuhkan suatu putusan sebagai wujud independensi kekuasaan kehakiman. Kebebasan ini sangat penting bagi hakim agar hakim tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun. Namun persoalan muncul ketika perkara yang serupa diputuskan dengan sangat berbeda tanpa adanya pertimbangan hukum yang jelas dan rasional, yang kemudian melahirkan dampak yang serius pula, seperti adanya ketidakpastian hukum, kemudian rasa ketidakadilan dalam masyarakat, serta menurunnya kepercayaan publik terhadap peradilan umum ini gitu. Maka disinilah kita bisa melihat bahwasannya disparitas putusan ini memang sesuatu yang tidak bisa kita abaikan. Fenomena disparitas putusan bukanlah sekedar teori, namun nyata terjadi di Indonesia. Misalnya dalam kasus korupsi, di mana terdakwa ini sama-sama dijerat pasal korupsi dan kerugian negara yang relatif sama, namun justru dijatuhi hukuman yang sangat berbeda oleh pengadilan negeri yang berbeda pula. Nah, perbedaan ini jika tidak dijelaskan secara rinci dalam pertimbangan hukum, maka wajar masyarakat ini menanyakan di manakah letak konsistensi dan keadilannya. Secara konstitusional, pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 itu menegaskan bahwasanya kekuasaan kehakiman ini adalah kekuasaan yang merdeka, dan ketentuan ini diperjelas dalam pasal 48 Undang-Undang 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Namun kemerdekaan hakim ini bukanlah kebebasan tanpa batas, yang artinya ketika hakim menjalankan wewenangnya tetaplah harus berkaitan dengan asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas equality before the law, yang artinya bahwa setiap putusan itu haruslah disusun secara logis, kemudian dan dapat dipertanggungjawabkan baik itu secara hukum maupun secara moral. Dalam isu ini, saya berposisi sebagai kontra terhadap disparitas putusan hakim yang terlalu jauh dan tidak proporsional. Karena disparitas yang ekstrim itu justru akan merusak tujuan daripada peradilan umum sebagai penegak hukum, kemudian memunculkan adanya ketidakpastian hukum dan melemahkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan itu sendiri gitu. Dan menurut saya, independensi kehakiman itu haruslah dimaknai sebagai kebebasan yang bertanggung jawab.
Jadi bukanlah sekedar jadi bukan sebagai ruang untuk memutuskan atau untuk melahirkan putusan yang inkonsisten dan tanpa dasar yang jelas. Untuk meminimalkan disparitas putusan ini ada beberapa langkah yang dapat dilakukan, yaitu dengan penyusunan pedoman pemidanaan yang lebih rinci dan seragam, kemudian penguatan peran Mahkamah Agung dalam menjaga kepastian atau dalam menjaga kesatuan hukum, dan pemanfaatan jurisprudensi sebagai rujukan oleh hakim, dan juga ada peningkatan transparansi dan kualitas pertimbangan hukum dalam setiap putusan. Nah, langkah-langkah ini tuh sangat penting untuk dilakukan agar kebebasan hakim ini tetap bisa sejalan dengan kepastian hukum. Disparitas putusan ini memang tidak sepenuhnya dapat kita hindari. Namun ketika perbedaan itu terlalu jauh tanpa disertai dengan alasan yang jelas, maka peradilan umum akan kehilangan fungsinya sebagai penegak keadilan dan kepastian hukum. Oleh karena itu, kewenangan hakim dalam peradilan umum itu haruslah dilaksanakan atau dijalankan dengan bijak, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk apa? Supaya bisa menjaga atau untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum maupun terhadap hukum itu sendiri. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.